ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. اللهم صل وسلم وعظم وكرم وشرف ومجد على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الراشدين إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratul mukarramin yang saya hormati, para asatidzah, para ustadzah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para bibi sepuh, para ibu bapak, adik-adik, hadirin hadirat yang dimuliakan, dirahmati dan tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pada malam hari ini alhamdulillah biiznillah wa masyiatillah wa ridwanihi kita bisa bermuwajahah kembali, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju masjid Nurul Fatah yang alhamdulillah dari malam pertama sampai malam ke-6 penuh, kecuali kalau hujan. Ternyata Bapak Ibu takut air juga ya, sama seperti saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang saum, tentang puasa, maka di dalamnya ada hikmah, banyak hikmah dari puasa yang kita jalani. Tetapi pada malam hari ini saya akan mencoba menyingkap satu hikmah dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini khususnya. Apa hikmah? Salah satu hikmah dari puasa yang kita jalani, yaitu mendidik kita agar menjadi orang yang jujur, mendidik kita menjadi orang yang jujur. Bapak-bapak suka nggak kalau istrinya jujur? Senang. Ibu-ibu senang nggak kalau suaminya jujur? Senang. Punya duit jangan dikantongin aja, kasih tahu istri beras lagi mahal. Bapak ibu senang nggak kalau anaknya jujur? Pasti senang. Anak muda senang nggak kalau pacarnya jujur? Senang yang luar biasa. Jadi puasa itu hikmahnya salah satunya adalah mendidik kita menjadi orang yang jujur. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bahasa Arab kata jujur itu disebut dengan sidqun, kejujuran. Nah, kalau kita berbicara tentang kejujuran, kata sidqun kalau dalam bahasa Arab, kalau dia dirubah maka akan berubah maknanya. Contoh misalnya begini Bapak Ibu, ini luar biasanya bahasa Arab. Maka Bapak Ibu sebagai muslimah harus paham bahasa Arab, ya, harus belajar bahasa Arab meskipun tidak menguasai. Karena orang Islam itu identik dengan bahasa Arab. Karena kita sholat pakai menggunakan bahasa Arab. Betul? Ada nggak yang sholatnya menggunakan bahasa Jawa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahasa Sunda gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Allahu Akbar semuanya. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri Allahu Akbar. Nah, dalam bahasa Arab ada kata sidqun, ada kata shadiqun, ada kata sodaqun, ada kata sodaqatun, ada juga kata sodaqatun. Sidqun artinya kejujuran, shadiqun
artinya teman. Shadaqatun artinya sedekah, pemberian yang sukarela. Shadaqun artinya mas kawin. Mas kawin bukan mas kawin. Mas kawin satu kata. Kemudian ada kata apa tadi? Ada shadaqatun, ada shadaqun, ada shadaqatun. Shadaqatun itu artinya persahabatan, pertemanan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata sidqun, kata shadiqun, kata shadaqun, kata shadaqatun, kata shadaqatun itu diambil dari satu kata, shadaqah. Shadaqah. Apa artinya shadaqah? Artinya jujur, kejujuran, loyalitas, kejujuran. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kejujuran ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika beliau memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, usduq, jujurlah kamu. Jujurlah kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa in darraka fil ajil, meskipun kejujuran itu akan membahayakan diri kamu fil ajili, di waktu yang dekat. Wala takdir, dan fa innahu yanfa'uka fil ajil, dan kejujuran itu sesungguhnya akan memberikan manfaat kepada kamu fil ajili, di waktu yang akan datang. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Sayyidina Ali untuk jujur. Ini ungkapannya beliau sampaikan, wasiatnya beliau sampaikan kepada Sayyidina Ali. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pada hakikatnya untuk kita semua. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wahai Ali, jujur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan jujur ini ada satu kisah. Kisah ini sangat menarik untuk kita teladani. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau disuruh oleh orang tuanya, oleh ibunya untuk belajar, untuk ikut dengan rombongan yang lainnya belajar ke tempat yang jauh. Bapak Ibu, orang-orang dulu, ulama-ulama kita dulu, mereka kalau belajar itu jauh, dan murid-muridnya mendatangi gurunya. Murid yang mendatangi guru. Kalau sekarang kan guru yang mendatangi murid, ya. Nah, kalau ulama-ulama dulu, mereka muridnya yang mendatangi guru. Murid mendatangi guru. Ibunya menyuruh kepada Syekh Abdul Qadir Jailani supaya ikut rombongan yang lain untuk apa? Belajar ke tempat yang jauh. Maka sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani ini ikut rombongan mengikuti pembelajaran di tempat yang jauh, ibunya menyiapkannya atau membawakan bekal, termasuk dinar. Ya, Syekh Abdul Qadir dibekali dinar, dan dinarnya itu ditaruh di mana? Di bajunya, di bawah keteknya dibuatkan kantong, kemudian dimasukkan dinarnya di situ supaya aman. Lalu kemudian ibunya berpesan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu harus jujur kepada siapapun, dalam keadaan bagaimanapun, kapanpun, kamu harus jujur. Ini pesan orang tuanya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, baik itu kalau begitu.
Maka Syekh Abdul Qadir Jailani itu berangkat itu dengan rombongan yang lain. Di tengah perjalanan, rombongan ini yang di dalamnya ada Syekh Abdul Qadir Jailani ini dibegal, dicegat oleh perampok, oleh pembegal. Dibegal mereka, kemudian dirampas semua bawaannya, semua bajunya, makanannya dan lain-lain sebagainya dibawa, diambil oleh pembegal itu, oleh rampok-rampok itu. Nah, ketika si rampok-rampoknya ini membereskan, merapikan barang-barang yang dirampok itu, Syekh Abdul Qadir Jailani dan mereka, mereka ini akan segera pergi. Tapi kemudian apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Mas, om sini om sini om. Apa yang anak kecil? Begini om, ini saya ada dinar. Gimana? Nih, di bawah ketek saya ada kantongnya. Ini banyak dinar. Wah, kata si perampok ini, Tom, ente kenapa jujur sih katanya? Kalau ente nggak ngasih tahu saya, ya saya nggak akan ambil. Tapi karena ente ngasih tahu saya, maka saya ambil dinarnya semuanya. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jailani kecil ini, dia mengatakan begini om, saya dipesankan oleh orang tua saya supaya jujur. Dimanapun, bagaimanapun keadaannya kepada siapapun. Oh gitu? Iya. Saya diperintahkan kepada orang tua saya supaya jujur. Akhirnya si perampok ini apa? Wah, bocah kecil aja bisa jujur. Bocah kecil aja takut dosa. Lah saya yang sudah tua katanya. Saya yang sudah tua seperti ini, saya sudah takut berat. Bahkan saya merampok, saya mencuri. Dan saya tidak jujur. Akhirnya apa? Sekawanan perampok ini sadar dan mereka akhirnya tobat. Segerombolan itu tobat semuanya. Gara-gara siapa? Gara-gara kejujurannya siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuh. Jadi kejujuran itu bermanfaat bagi kita di waktu yang akan datang, meskipun pada saat itu akan membahayakan kita, sebagaimana yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Cerita yang kedua, kisah yang kedua, ini kisahnya nyata, Bapak Ibu, kisah nyata. Ceritanya ada seorang karyawan di salah satu perusahaan besar lah, perusahaan elektronik lah, mana besar. Satu ketika karena dia terdorong dengan kebutuhan anaknya, sekolah anaknya, akhirnya dia terpaksa mencuri barang elektronik dari tempat dia bekerja. Tapi ternyata ini orang soleh, orang baik. Kenapa? Karena setelah dia mencuri itu, dan itu baru pertama kali dia lakukan, dia tidak tenang hidupnya, gusar hidupnya. Nah, ini berarti orang baik. Kalau kita kan udah Bapak Ibu ya, kalau kita bohong udah biasa kan, bertahan enggak. Tapi ini orang baik ini. Ketika dia melakukan dosa, hatinya gusar, tidak tenang, akhirnya dia jujur. Dia menghadap ke bosnya. Wahai bos, ya saya mau menghadap, saya mau jujur. Apa? Kamu mau jujur apa? Begini bos, saya pernah mencuri barang elektronik di perusahaan ini karena saya terdesak kebutuhan pendidikan anak saya. Si bosnya ini pastinya muslimah. Oh begitu? Ya sudah. Kalau begitu saya pecat kamu. Besok kamu bukan lagi karyawan di sini. Baik bos katanya. Karena ini orang baik. Dia melakukan kesalahan, kemudian dia jujur. Dan kemudian akhirnya dia pun keluar dari perusahaan itu karena perilakunya yang tadi mencuri, dan dia jujur. Tetapi dia tidak khawatir. Kenapa? Karena dia punya keahlian. Dia punya keahlian,
Setelah dia keluar dari perusahaan itu, dia mendirikan bengkel kecil-kecilan. Nah, qadar Allah, satu ketika bosnya ini lewat bengkelnya dia ini. Ya, si bosnya ini lihat lewat bengkelnya si mantan karyawannya ini. Lalu kemudian si bosnya berhenti karena dia melihat ini kayaknya mantan karyawan saya ini. Lalu dia samperin, cuma ditanya, ente ngapain di sini? Gini Pak, saya sekarang punya bengkel kecil-kecilan karena saya sudah tidak bekerja lagi di depan Bapak. Sementara saya punya tanggungan keluarga dan anak, maka saya harus menghidupi mereka. Karena saya harus menghidupi mereka, maka saya harus bekerja dan harus punya usaha. Makanya saya jalanin. Oh baik, bagus kalau begitu. Nah, akhirnya kata bosnya itu begini, kalau begitu saya wajibkan karyawan-karyawan saya itu kalau mau ganti oli, kalau mau servis motor, mobil dan sebagainya, saya wajibkan servisnya di tempat kamu, di bengkel kamu. Di bengkel kamu saya wajibkan nanti. Akhirnya apa? Akhirnya singkat cerita bengkelnya ini menjadi besar. Singkat cerita si mantan karyawan ini menjadi orang kaya raya. Saya tanya, gara-gara apa? Gara-gara dia jujur. Kalau dia tidak jujur, maka dia boleh jadi seumur hidup akan menjadi karyawan. Tapi karena dia jujur, akhirnya dia menjadi jutawan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kejujuran. Puasa yang kita lakukan sebulan ini, bulan Ramadan, mengajarkan kepada kita semuanya supaya jujur. Orang Islam yang berpuasa pasti jujur, pasti dia akan jujur. Kenapa? Bagaimana dia tidak jujur? Ketika dia tidak makan, ya, ketika dia puasa tidak makan, tidak minum, tidak perlu diawasi, diawasi. Kenapa? Karena dia sudah mengimani apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Jadi karena ada landasan iman, tidak bisa diawasi. Ya, karena dia ada iman, maka orang yang beriman pasti jujur. Orang yang berpuasa dasarnya iman, insya Allah dia akan jujur. Dan mudah-mudahan kita semuanya, istri jujur, suami jujur, anak juga jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dengan puasa kita menjadi orang-orang yang jujur. Anak kita jujur, istri jujur, suami jujur kepada istrinya, kepada anaknya, istri jujur kepada suami dan anaknya jujur kepada ibu dan bapaknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini penuh satu bulan dengan iman dan ihtisaban. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.